Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa marhaban. Kita ucapkan kepada ibu-ibu yang hadir, ya, datang ke majlis ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Sungguh berjalan dalam rangka mencari ilmu agama merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang besar. Nabi SAW bersabda mengenai orang yang berjalan dalam rangka mencari ilmu agama. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan atau meniti jalan dalam rangka mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keikhlasan kepada kita untuk menuntut ilmu agama ini. Dan semoga sebagaimana Allah Azza wa Jalla mudahkan kita meniti jalan ilmu, Allah mudahkan jalan kita menuju surganya kelak pada hari kiamat. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita masih berada pada pembahasan kitab Al-Jami', Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dan kita telah sampai kepada bab yang keempat, yaitu bab masawi'ul akhlaq, bab akhlak-akhlak yang buruk. Maka kita masuk kepada hadis yang ke-14 dari bab ini, yaitu larangan berbuat kezaliman, larangan berbuat kezaliman. Nabi SAW bersabda dari Abu Dzar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi atau fima rawa anillahi tabaraka wa taala, dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, bahwasannya Allah berfirman, annahu qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, dan aku pun mengharamkan kezaliman itu atas kalian. Aku pun mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian saling menzalimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita ulangi kembali dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku pun," kata Allah subhanahu wa ta'ala, "telah mengharamkan kezaliman itu di antara kalian semua." Aku pun juga telah mengharamkan kezaliman itu di antara kalian semua. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka janganlah kalian saling menzalimi.
Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ini adalah hadis di antara hadis-hadis qudsi. Ibu-ibu mungkin pernah mendengar istilah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika diperhatikan antara hadis qudsi dengan Al-Quran memiliki kemiripan, yaitu sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para ulama menjelaskan kepada kita perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quranul Karim. Para ulama menjelaskan kepada kita perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kata para ulama, lafaz dan makna Al-Quran tersebut itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan hadis qudsi, ya, maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi lafaznya dari Nabi SAW. Akan tapi lafaznya dari Nabi SAW. Ya. Ini perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kemudian Al-Quranul Karim tidak boleh disampaikan secara makna. Sedangkan hadis qudsi boleh disampaikan secara apa? Secara makna. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'anul Karim diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan semuanya sahih. Sedangkan hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang apa? Ada yang maudhu'. Al-Qur'anul Karim berpahala jika membacanya, sedangkan hadis qudsi tidak. Al-Qur'anul Karim dibaca di dalam salat, sedangkan hadis qudsi tidak. Ini di antara perbedaan, ya, antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyucikan dan membersihkan dirinya dari sifat zalim. Ya. Allah telah membersihkan dan menyucikan dirinya dari sifat zalim. Dan apa itu zalim? Apa itu kezaliman? Kezaliman, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, adalah wad'u syai'i fi ghairi makanihi atau fi ghairi mawdi'ihi. Kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa saja yang diletakkan tidak pada tempatnya, maka itu adalah apa? Kezaliman. Dan lawan dari kezaliman itu adalah apa? Al-hikmah, yang berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, di dalam hadis qudsi ini Allah telah menyatakan, mengikrarkan bahwasannya Dia telah mengharamkan kezaliman itu atas dirinya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih dan suci dari sifat zalim. Kenapa? Karena sifat zalim ini adalah sifat yang bertentangan dengan kebijaksanaan Allah, sifat yang bertentangan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hakim, yang maha bijak, yang maha meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Makanya maha suci Allah dari ucapan-ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah apa? Menzaliminya.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyucikan dirinya dari sifat zalim, Allah tidak saja menyucikannya di dalam hadis qudsi, bahkan di dalam Al-Quran, Allah pun subhanahu wa ta'ala juga telah menyucikan dari dirinya dari sifat zalim. Ibu-ibu bisa lihat di dalam Al-Quran. Ya, ibu-ibu bisa lihat di dalam Al-Quran. Dalam surat Qaf ayat 29, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Kata Allah Azza wa Jalla, aku tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran ayat 108, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah tidak menginginkan, menghendaki kezaliman bagi makhluknya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat ayat 46, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Rabbmu sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bersih dari sifat zalim. Nah, ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan zalim ini adalah perbuatan yang besar, yang Allah Azza wa Jalla bahkan menyucikan dirinya dari apa? Dari sifat zalim. Sementara kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kezaliman, Allah bisa saja dan mampu untuk melakukan kezaliman itu. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Allah Aziz. Aziz artinya apa? Aziz artinya adalah al-ghalibu ala ma yuriduhu wa ma yasha. Dia maha kuasa atas semua yang dia inginkan. Kalau dia ingin berbuat zalim, kalau Allah ingin melakukan kezaliman, Allah mampu untuk melakukannya. Ya, Allah mampu untuk apa? Melakukannya. Akan tetapi ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Allah haramkan kezaliman itu atas dirinya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan nama dan sifatnya sebagai Al-Adl, Al-Hakim, yang maha adil, yang maha bijak. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dirinya dari sifat tersebut, karena tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena perbuatan zalim ini adalah perbuatan yang besar, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan zalim ini atas manusia. Apapun bentuk kezaliman, ya, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis qudsi ini, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengharamkan kezaliman itu atas kita dengan menggunakan beberapa alat-alat penegasan di dalam berbicara. Lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi. Allah memulai, ya, penjelasannya dengan memanggil hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku. Ketika ada panggilan ya ibadi, ya, dari Allah Azza wa Jalla, Allah ingin manusia memperhatikan, Allah ingin manusia mendengarkan, dan kemudian mempersiapkan diri mereka untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah salah satu alat, ya, bicara yang digunakan oleh orang Arab atau siapapun untuk menegaskan ucapannya. Wahai fulan. Wahai fulan. Ya. Kemudian ini sesungguhnya aku. Ini pun juga adalah alat yang digunakan untuk menegaskan, menekankan ucapan kita. Sesungguhnya aku haramtul zulma ala nafsi. Telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Allah menegaskan kepada kita bahwa perbuatan zalim ini adalah dosa besar. Allah haramkan kezaliman itu atas dirinya. Ini bertentangan dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah mengabarkan bahwasanya dia telah mengharamkan kezaliman itu atas dirinya, Allah pun mengatakan, memutuskan, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan perbuatan zalim itu di antara kalian adalah perbuatan yang haram, yang tidak boleh kalian kerjakan. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla ingin menyampaikan,
ya, ucapannya kepada hamba-hambanya bahwa perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang besar, Allah menggunakan beberapa alat-alat penegasan. Kemudian setelah Allah memberikan penegasan itu, bahwasanya dia haramkan kezaliman atas dirinya dan dia putuskan kezaliman di antara kalian juga adalah haram, Allah pun mengatakan setelah itu, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka janganlah kalian apa? Saling menzalimi. Ini adalah kalimat larangan yang di dalamnya terdapat perintah untuk meninggalkan seluruh perbuatan zalim. Maka janganlah kalian saling apa? Menzalimi. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi perbuatan zalim ini haram atas Allah dan haram atas manusia. Allah haramkan dirinya dari melakukan kezaliman, begitu juga Allah haramkan manusia dari melakukan perbuatan zalim. Ya. Dan perbuatan zalim yang diharamkan oleh Allah, ya, itu bukan saja perbuatan zalim kepada manusia, akan tetapi termasuk perbuatan zalim kepada binatang. Allah pun juga apa? Mengharamkannya. Syariat tidak membenarkan, ya, manusia menzalimi bahkan binatang sekalipun. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada binatang. Ya. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW menyebutkan ada wanita yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ibu-ibu tahu kenapa? Karena dia menzalimi seekor kucing. Dia menzalimi seekor kucing, bertindak sewenang-wenang, ya, jahat kepada seekor kucing. Kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun nar. Ya, seorang wanita masuk ke dalam neraka fi hirrah. Fi hirrah akibat seekor kucing. Rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ardi hatta matat. Ya, akibat seekor kucing dia masuk ke dalam neraka. Apa yang dia lakukan dengan kucing tersebut? Dia mengikat kucing tersebut. Lalu tidak dia kasih makan dan juga tidak dia lepaskan agar kucing tersebut bisa mencari makan, ya, bisa mencari makan dari belalang binatang-binatang yang lain sampai kucing itu pun apa? Mati. Ibu-ibu lihat, kalau kezaliman kepada binatang saja membawa ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada manusia? Subhanallah. Tentu ini lebih besar lagi. Dan kezaliman di sini bukan saja kezaliman, ya, kepada sesama kaum muslimin, termasuk kezaliman kepada non muslim juga tidak dibenarkan oleh syariat. Tidak dibenarkan oleh syariat kita berbuat zalim kepada siapa? Kepada orang non. Mengambil hartanya, ya, berlaku curang kepadanya, mencuri hartanya, menumpahkan darahnya, ya, merusak kehormatannya. Tidak boleh. Haram. Ya. Lihatlah Nabi kita yang mulia SAW sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, ketika beliau SAW mendirikan daulah Islamiyah di kota Madinah, di dalamnya hidup orang-orang Yahudi. Sebutkan, ya, satu saja di antara sikap Nabi SAW yang menzalimi orang Yahudi yang berada di bawah kekuasaannya. Tidak ada. Mereka hidup dengan tenang di bawah kekuasaan Nabi, penjagaan Nabi SAW sebagai kepala negara. Bahkan ibu-ibu ma'asyarul ummahat, Nabi SAW ketika meninggal dunia, beliau dalam kondisi berhutang kepada seorang Yahudi. Berhutang kepada seorang Yahudi. Ketika Nabi SAW meminjam darinya, kemudian Nabi SAW menggadaikan baju perangnya. Menggadaikan baju apa? Perangnya. Kalau seandainya Nabi SAW benarkan berbuat zalim kepada non itu boleh,
tentu Nabi SAW tidak akan menggadaikan baju besinya, tidak akan berhutang darinya. Justru Nabi akan merampas, akan mengambil hartanya. Kan tapi Nabi SAW tidak lakukan. Nabi meminjam darinya, kemudian Nabi gadaikan apa? Baju perang beliau. Sampai beliau meninggal. Ya. Maka tidak dibenarkan berbuat zalim kepada orang non, yaitu orang non yang tidak memerangi Islam dan kaum muslimin. Orang non yang hidup di bawah pemerintahan Islam dengan membayar apa? Upeti. Maka kita tidak boleh apa? Menzalimi mereka. Orang non yang berada dalam perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Berbeda dengan orang non yang mereka memerangi Islam dan kaum muslimin. Memang dalam kondisi apa? Perang. Dalam kondisi perang. Maka ketika itu tidak mengapa bagi seorang muslim untuk merampas hartanya, membunuhnya, tidak mengapa, menumpahkan darahnya, tidak mengapa. Kenapa? Karena mereka juga ingin membunuh kaum muslimin. Ya. Mereka ingin merampas harta kaum muslimin, maka tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk apa? Merampas hartanya dalam kondisi perang, Tidak mengapa. Ya, justru dibenarkan, dihalalkan. Namanya kondisi perang. Adapun orang non yang hidup bertetangga dengan kita, mereka membayar upeti pajak kepada pemerintahan kaum muslimin, mereka dalam keadaan tenang, tidak mengganggu, maka tidak boleh bagi muslim muslimah untuk menzaliminya. Ya. Tidak boleh. Mengambil hartanya, mencuranginya, tidak berlaku adil kepadanya, menzaliminya dan seterusnya, enggak boleh. Nah, kalau kepada orang non-muslim saja, syariat Islam tidak benarkan kita berbuat zalim, maka berbuat zalim kepada sesama kaum muslimin tentu lebih apa? Dilarang. Tentu lebih tidak diperbolehkan, ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Ya. Jadi perkara zalim bukanlah perkara yang ringan, bukanlah perkara yang kecil, tapi ini adalah perkara yang apa? Perkara yang besar. Tidak boleh kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini memanggil dengan panggilan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dan ketika Allah memanggil wahai hamba-hambaku, ini meliputi dua jenis hamba Allah Azza wa Jalla. Pertama, ubudiyah ammah, yaitu hamba Allah yang mencakup muslim ataupun yang kafir. Kemudian yang kedua, ubudiyah khassah, hamba Allah yang beriman. Semuanya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya dipanggil. Agar mereka tahu bahwasanya Allah telah mengharamkan kezaliman atas mereka, di antara mereka, maka janganlah mereka saling menzalimi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ibu-ibu dengarkan, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, di mana Allah Azza wa Jal melarang kita ya untuk berlaku zalim karena kebencian kita kepada suatu kaum. Orang non contohnya. Jangan sampai kita apa? Berbuat zalim. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin." Ya, maka janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu alla ta'dilu untuk berlaku tidak adil. Jangan sampai kebencian kita kepada orang-orang kafir mendorong kita untuk berlaku tidak adil, berlaku zalim. I'dilu, berlaku adillah kalian, kata Allah Azza wa Jal, huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Karena adil itu lebih dekat dengan apa? Ketakwaan. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Maka jauhkan diri kita dari berbuat zalim. Dan jangan pula kita saling apa? Berbuat zalim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, saling menzalimi. Ya. Dilarang memulai perbuatan zalim dan juga dilarang menzalimi dalam arti membalas kezaliman orang dengan kezaliman. Ini dilarang. Ya. Akan tetapi ada rukhsah dari syariat. Ya, ada rukhsah dari syariat. Yaitu apa? Boleh membalas kezaliman orang lain dengan perlakuan yang semisal.
Ketika ada orang yang menzalimi kita, kita boleh membalasnya dengan perlakuan yang sama. Tidak boleh berlebih. Kalau sama halal, kalau berlebih haram. Ketika kita membalasnya. Contoh, ketika ada orang yang memukul kita 2 kali, maka kita boleh membalas pukulannya juga dua kali. Namun kalau seandainya dia memukul kita 2 kali, kemudian kita membalas pukulannya 3 kali, maka ini yang disebut zalim. Kelebihannya yang disebut apa? Kezaliman. Ketika melebihi apa? Batas. Ketika ada orang yang mengatakan kita monyet, maka kita juga boleh mengatakan dia apa? Monyet. Tapi kalau kita tambahkan monyet, babi, dan lain sebagainya, maka ini yang disebut zalim. Berlebihan. Ini tidak dibenarkan oleh apa? Oleh syariat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 126. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kata Allah azza wa jalla, dan jika kalian hendak membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama sesuai dengan kezaliman yang kalian terima. Jangan berlebih. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla mengatakan, siapa yang tidak berbuat jahat kepada kalian, fa'tadu alaihi bimisli ma atada alaikum. Maka silakan kalian balas kejahatannya dengan kejahatan yang setimpal, dengan kejahatan yang serupa. Ya. Fa'tadu alaihi bimisli ma atada alaikum. Boleh di dalam syariat. Akan tetapi tentunya memaafkan jauh lebih apa? Jauh lebih mulia dan lebih agung. Kalau kita membalas, kita tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita memaafkan kezaliman orang, maka kita akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat penghuni sorga, kata Allah azza wa jalla, wal'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain yang telah berbuat jahat kepadanya, yang telah menzaliminya. Subhanallah. Maka lihatlah contoh dari Nabi kita yang mulia SAW. Kejahatan apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW? Semua kejahatan, kejahatan lisan, kejahatan perbuatan. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi SAW. Semua kejahatan, sahabat Nabi SAW disiksa. Kerabat Nabi SAW dibunuh sama mereka. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada mereka di saat mereka semua berada di bawah kaki Nabi SAW? Nabi bergantungan di pintu Ka'bah. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, antumut tulaqa fadhhabu. Kalian semuanya bebas, maka pergilah kalian, kata Nabi SAW. Dimaafkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita jelaskan kepada ibu-ibu semua jenis-jenis kezaliman. Ya, jenis-jenis kezaliman. Sebagian ulama menjelaskan kepada kita bahwa kezaliman itu ada 2. Pertama, kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kezaliman kita kepada orang lain. Mungkin ada yang bertanya, adakah orang yang menzalimi dirinya sendiri? Iya, ada. Ada. Ya. Bagaimana seseorang menzalimi dirinya? Dia menzalimi dirinya dengan dia melakukan dosa dan maksiat. Ya. Dan bentuk kezaliman seseorang kepada dirinya yang paling besar adalah ketika dia melakukan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang telah menzalimi dirinya dengan kezaliman yang sangat besar. Lalu di bawahnya adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang lain. Maksiat. Kenapa dia dikatakan menzalimi dirinya? Iya, karena dosa dan maksiat yang dia kerjakan menjadikan atau mengakibatkan dirinya mendapatkan azab murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidakkah dia dikatakan orang yang telah menzalimi apa? Menzalimi dirinya? Maka kalau seandainya kita sayang sama diri kita, maka tinggalkan dosa dan maksiat. Jangan zalimi diri kita. Ya, dengan melakukan dosa dan maksiat yang mengakibatkan diri ini mendapatkan azab murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kezaliman yang pertama. Kezaliman yang kedua
adalah menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Dan menzalimi orang lain ini, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, bisa bentuknya menzalimi darah orang lain, yaitu dengan melukainya, membunuhnya, menumpahkan darahnya. Bisa berbentuk merampas hartanya, mengambil hartanya, mencuri hartanya, menipunya untuk mendapatkan hartanya. Bisa dengan merusak kehormatannya. Ya, memfitnahnya, menggibahinya, mencelanya, memanggilnya dengan panggilan yang buruk, sehingga rusak kehormatan. Ini semua adalah perbuatan zalim yang haram, ya, atas kita. Tidak boleh kita lakukan kepada orang lain. Nabi SAW pada waktu haji wada, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kita tahu bahwasanya pada waktu haji wada, Nabi SAW menyebutkan usul ad-din, perkara-perkara pokok di dalam agama. Makanya di antara ulama ada yang mengumpulkan semua hadis-hadis Nabi SAW pada waktu haji wada. Seakan-akan Nabi SAW di situ menegaskan dan mengingatkan akan usuluddin, pokok-pokok agama kepada sahabat-sahabatnya. Nah, di antara yang Nabi SAW sampaikan pada waktu haji wada, Nabi mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun bainakum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, di antara kalian haram untuk kalian langgar, untuk kalian ganggu, untuk kalian rusak. Haram. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini. Ya, fi syahrikum hadza, seperti haramnya bulan kalian ini. Fi baladikum hadza, dan seperti haramnya negeri kalian ini. Tidak boleh kalian rusak, tidak boleh kalian ganggu. Ya. Makanya kita tidak boleh berbuat zalim kepada saudara-saudara kita. Memukulnya sampai dia berdarah, atau membunuhnya, mengambil hartanya, menipunya dan lain sebagainya, atau mencelanya, menggibahinya. Ini semua adalah apa? Haram. Dan akan mengantarkan kita menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghalangi kita dari surga Allah Azza wa Jalla. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita cuma menzaliminya dikit aja, Ustaz, misalkan? Ya, nipu-nipu dikit aja, Ustaz. Ya, 100 ribu, 50 ribu. Jangankan 100 ribu, 50 ribu, bahkan 1.000 rupiah atau 500 rupiah saja, kita berbuat zalim kepadanya, ini dapat mengantarkan kita ke neraka Allah dan mengharamkan kita dan menghalangi kita dari surga Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibu-ibu dengarkan. Sabda Nabi kita yang mulia SAW, kata Nabi SAW, man iqtata' haqqa mri'in muslim biyaminih. Siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, dia bersumpah demi Allah, kata dia. Cuman dia bersumpah untuk tujuan merampas hak muslim. Sumpahnya sumpah untuk kebohongan, agar dia mendapatkan atau agar dia mampu mengambil hak muslim, merampas hak muslim, hak seorang muslim. Ya, dia bersumpah. Kata Nabi SAW, faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, mengharuskannya masuk ke dalam neraka jahanam, dan Allah haramkan atasnya surga. Ya Allah. Sekarang nggak sedikit orang-orang yang bersumpah atas nama Allah dengan tujuan, dengan maksud untuk merampas hak kaum muslimin. Tanahkah, hartakah, inikah, itukah. Dia bersumpah. Subhanallah. Lalu, ada di antara sahabat Nabi SAW yang berkata kepada Nabi SAW, faqala lahu rajul. Berkata seseorang kepada Nabi SAW, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, meskipun yang diambil tersebut hanyalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, apakah dia juga akan masuk ke dalam neraka, haram masuk ke dalam surga? Gimana yang diambil itu cuma dikit aja ya Rasulullah, sedikit, sesuatu yang remeh. Maka apa kata Nabi SAW? Qala wa in
qadiban min arak. Meskipun yang dia rampas itu hanyalah sepotong kayu siwa. Cuman sepotong kayu siwa yang nyambi, itu cukup untuk mengantarkannya kemana? Ke neraka Allah dan menghalanginya masuk ke dalam surga. Kayu siwa, ibu-ibu yang pernah pergi umroh, itu satu ikat berapa isinya mungkin 20 potong kecil-kecil kayu siwa. Itu berapa harganya? Murah sekali. Satu bijinya mungkin cuman duit kitanya mungkin 500 rupiah, 400 rupiah. Meskipun dia bersumpah hanya mengambil senilai sepotong kayu siwa yang kecil, itu cukup mengantarkannya ke neraka dan menjadikannya terhalang masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam surga. Nah, kenapa Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya kayu siwak? Karena kayu siwak di masa Nabi SAW itu adalah sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang remeh, kecil, banyak dijumpai di mana-mana, ya. Maka oleh karena itu ibu-ibu, kalau seandainya ucapan Nabi SAW ini, walaupun yang dirampas hanyalah sepotong kayu siwa, maka bagaimana dengan orang yang merampas lebih dari sepotong kayu siwa? Bahkan yang dia rampas sebanyak-banyaknya dengan sumpah palsunya, maka menjadikannya betul-betul lebih layak dan pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seperti itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, maka apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mungkin telah terlanjur menzalimi saudaranya? Ya, orang-orang yang telah terlanjur menzalimi saudaranya, bisa jadi dia telah pernah membunuh, dia pernah memukul sampai berdarah, dia pernah mengambil hartanya dengan cara menipu, mengurangi timbangan, dia pernah memfitnah, dia pernah menggibah dan lain sebagainya. Caranya adalah dia datangi orang-orang yang dia zalimi, kemudian dia minta kehalalan. Dia minta apa? Kehalalan. Kembalikan hak-hak orang tersebut. Kembalikan hak-hak orang tersebut, kembalikan. Ya, kemudian kalau berkaitan dengan kehormatan, ya, berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan juga, maka mintalah kehalalan, mintalah maaf, kehalalan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi", barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, dia menzalimi saudaranya, min irdih, berupa kehormatan saudaranya, ya, atau bentuknya adalah menjatuhkan harkat, martabat, kehormatan saudaranya, au syai', atau sesuatu yang lain, yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya, apakah bentuknya merusak kehormatannya, menjatuhkan harga dirinya, atau lain-lainnya, kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaknya dia meminta kehalalan darinya hari ini. Maksudnya hari di dunia ini. Kenapa hari ini? Ya, karena kalau tidak hari ini, maka besok kita akan membayar kezaliman kita di akhirat dengan apa? Dengan pahala ibadah-ibadah kita. Orang-orang yang kita zalimi hari ini mungkin karena kelemahan mereka, keterbatasan mereka, mereka tidak mampu, ya, melawan kezaliman kita. Mereka tidak mampu mengambil kembali hak mereka. Tapi besok di akhirat, mereka akan menuntut orang-orang yang telah menzalimi mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan kepada manusia. Dengan bagaimana? Dengan hasanat dan sayyiat, pahala dan dosa. Pahala dan apa? Dosa. Itulah yang Nabi SAW katakan di dalam hadisnya yang mulia mengenai kondisi orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Kata Nabi SAW, al-muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala ibadah-ibadah lainnya. Dia datang bawa pahala yang besar-besar, pahala yang banyak. Akan tetapi, kata Nabi SAW, ketika buku catatan amalnya dibuka, ditemukan di situ dia pernah menumpahkan darah fulan, dia pernah memukul si fulan, dia pernah mencela si fulan, dia pernah mengambil harta fulan,
dia pernah begini, dia pernah begitu kepada si fulan, maka diambillah pahala-pahala dari ibadah-ibadahnya tadi oleh Allah Azza wa Jal, kemudian diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Fa in faniyat, kalau seandainya pahala-pahalanya habis, sementara kezalimannya kepada orang lain masih ada, maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi tadi, lalu diberikan kepadanya setelah selesai diadili oleh Allah Azza wa Jal. Allah pun memerintahkan malaikatnya untuk melemparkannya ke dalam neraka. Subhanallah. Makanya hati-hati ibu-ibu dari melakukan kezaliman. Nah, biasanya ibu-ibu, kapan seseorang menzalimi orang lain? Ya, kapan seseorang biasanya menzalimi orang lain? Seseorang akan menzalimi orang lain ketika dia merasa serba lebih daripada orang lain. Ya, ketika dia biasanya melihat dirinya serba lebih dari orang lain. Ya. Seperti misalkan dari sisi kekuatan dia lebih kuat daripada orang lain. Orang lain lemah di sisinya, maka orang yang kuat akan menzalimi orang yang lemah. Seperti misalkan dari sisi ekonomi, dia lebih kaya, maka orang yang kaya akan menzalimi orang yang miskin. Dari sisi jabatan, kedudukan, dia memiliki jabatan, kedudukan, dia akan menzalimi orang yang berada di mana? Di bawahnya. Biasanya seperti itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di antara kezaliman yang banyak terjadi adalah kezaliman terhadap para pembantu. Majikan, tuan menzalimi pembantunya. Memukulnya sesuka hatinya, kemudian menahan haknya, kemudian memperlakukannya secara buruk. Kenapa? Karena dia berkuasa, dia majikan, dia tuan. Sementara ini pembantunya lemah. Ya. Maka ketika itu terjadilah kezaliman. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, sebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pernah menceritakan, kuntu adribu ghulaman li. Aku pernah memukul seorang budak milikku. Aku pernah memukul budakku, kata Abu Mas'ud. Fasami'tu min khalfi sautan. Ya, maka tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku, dari belakangku, yang mengatakan, i'lam ya Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaih. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mampu terhadap dirimu daripada dirimu terhadap budakmu ini. Allah lebih mampu menghancurkanmu, memukulmu daripada kau kepada budakmu ini. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah SAW. Maka ketika aku menoleh pada waktu dia memukul budaknya tersebut, ketika aku menoleh ternyata yang berbicara di belakangku itu adalah Rasulullah SAW. Qultu ya Rasulullah. Maka aku pun segera lihat sahabat Nabi SAW. Ketika ditegur oleh Nabi SAW, dia langsung ketakutan dan dia langsung bertaubat. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, fahuwa hurrun liwajihillah. Wahai Rasulullah, maka dia ini, budakku ini, aku merdekakan karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku merdekakan dia karena Allah. Faqal, maka Nabi SAW pun berkata kepada Abu Mas'ud, ama illau lam taf'al lamassatkan nar. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, seandainya tidak kau bebaskan budakmu tadi, tidak kau merdekakan, maka kau akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang memiliki kedudukan, yang memiliki kekayaan, yang memiliki kekuatan, ya, memiliki popularitas, maka jangan pernah menzalimi orang yang berada di bawah kita, ya. Para pejabat, ya, para pemimpin, penguasa, maka jangan pernah apa? Menzalimi orang-orang yang berada di bawahnya. Karena apa? Karena apa? Kedudukan, kemudian kekayaan ini akan sangat berpotensi, ya, mendorong pemiliknya untuk sombong lalu berbuat zalim kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Makanya oleh karena itu, di antara kezaliman yang juga merebak adalah kezaliman seorang suami kepada istrinya. Ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kepemimpinan itu di tangan suami, dan Allah berikan dia kekuatan yang tidak diberikan kepada kaum wanita, maka banyak di antara suami yang menzalimi siapa? Menzalimi istrinya. Menekannya, memperlakukannya secara buruk, memukulnya, dan lain sebagainya.
Maka hendaklah kepada orang-orang yang berbuat zalim ini bertakwa dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu ma'asyiral ummahat, mungkin pagi ini cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat, dan afwan tidak ada tanya jawab insyaallah kita akhirkan di pertemuan kita berikutnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari keterbatasan ilmu kami dan dari syaitan. Semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.